Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah pemirsa, untuk menjadi pengusaha muda tidaklah mudah. Butuh perjuangan, butuh modal, perlu skill, dan juga harus berani mengambil resiko. Nah pemirsa, tema kita hari ini yaitu cuan di usia muda. Bagaimana cara kita berusaha di usia muda nih ya. Sudah hadir bersama saya di pagi hari ini Bang Undang Sumbaga selaku Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI ya. Halo, selamat pagi Bang. Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah pagi ini sehat walaupun cuaca makin panas kayaknya ini cuaca. Sehat ya walaupun cuaca makin panas nih. Iya. Bang Undang, sebenarnya Abang sendiri kan ini tergabung dalam sebagai ketua ya. Sebagai ketua BPD HIPMI. Sebenarnya bergabung sebagai HIPMI itu haruskah kita jadi pengusaha terlebih dahulu atau bagaimana tuh? Baik, Bang jadi saya perkenalkan dulu. HIPMI itu adalah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Nah, dan saya adalah Ketua Umum BPD HIPMI Bengkulu tahun 2021-2024. Jadi HIPMI ini visi misinya ada beberapa. Salah satunya meningkatkan jumlah wirausaha yang ada di daerah tersebut. Nah, karena kita di Bengkulu, bagaimana kita meningkatkan jumlah pengusaha muda atau rintisan yang ada di Bengkulu biar dia bisa ekonomi di Bengkulu juga ikut tumbuh. Syaratnya apa sih masuk HIPMI? Ya syaratnya minimal harus punya usaha. Tetapi kita tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang ingin merintis usaha tapi bingung mau mulainya dari mana gitu. Saya sudah punya ide misalnya pengen buka usaha fotografi. Tapi saya bingung ini gimana rekrutmen karyawan, gimana kita mau menghitung modal awalnya berapa gitu kan. Tapi dia hobi di fotografi misalnya mau mulai usahanya. Nah, ini HIPMI akan memberikan mentoring. Mentoring itu dalam artian bimbingan agar teman kita ini bisa mulai usaha dengan sukses gitu. Startnya itu tidak lama untuk bisa grow, bisa tumbuh. Iya. Gitu posisinya Mbak Agnes. Tapi Abang sebelumnya memang berbisnis ya? Sebelum bergabung di HIPMI? Iya, saya memang sudah punya bisnis. Saya dulu bekerja juga sama dengan seperti Mbak Agnes kurang lebih 7 tahun. Saya sebagai tim marketing di salah satu perusahaan otomotif dulu. Setelah itu saya memutuskan untuk merintis usaha. Nah, tahun 2016 ketika anak saya yang pertama lahir, saya memutuskan ini kalau kita terus di kantor nih terbatas nih. Benar. Kita sudah terbatas pemasukan dan kita melihat ternyata jadi pengusaha itu enak juga gitu, bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa keliling Indonesia, misalnya waktunya juga tidak terbatas. Kalau kita kan jadi perusahaan kan harus karyawan kan harus cuti kita ajukan dulu. Iya. Libur kita ajukan dulu. Terikat dengan peraturan ya di tempat kerja. Iya, terikat dengan peraturan. Makanya saya beranikan diri waktu itu, saya sampaikan dengan atasan saya mau bisnis, saya bilang saya mau merintis usaha. Nah, bos saya bilang kalau kamu mau merintis usaha saya izinkan, tapi kalau mau pindah perusahaan ya ngapain katanya, sama aja juga di sini. Akhirnya saya diizinkan berhenti, akhirnya saya merintis usaha tahun 2016. Nggak bisa sambilan waktu itu Bang, sambilan bekerja, sambilan juga berbisnis. Ya sebenarnya ada beberapa teman-teman yang menjalankan itu karena keraguan tadi kan. Ini gimana sih bisnis saya kalau posisinya sambil bekerja nanti takutnya nggak fokus. Nah ini juga semua pilihan teman-teman yang masih bekerja tapi pengen memulai bisnis, takut nanti ketika sudah memulai bisnis nggak berkembang, nggak taunya harus bekerja lagi. Nah ini momok juga sebenarnya kan. Tapi ini kan bisa disikapi. Dan kenapa harus di usia muda merintis usahanya? Makanya tadi kami ajak mumpung masih muda, biaya hidup dan beban hidup itu belum besar gitu. Iya. Kalau
Kalau anak baru satu misalnya kan, terus juga tanggungan belum banyak, belum kuliah, belum TK. Nah inilah makanya ketika masih muda inilah memang waktu emas kita untuk merintis sebuah usaha tersebut. Walaupun penghasilannya kecil, ya kita mungkin awal-awal masih bisa disubsidi IMF. Iya. Iuran mother and father misalnya kan. Jadi ya sebulan sampai 6 bulan oke lah, kita masih subsidi silang sedikit-sedikit. Nah tapi ketika sudah 6 bulan, sudah setahun, sudah ada income, mestinya kan nggak harus disubsidi lagi. Nah, makanya usia muda itu usia emas untuk kita merintis usaha. Daya tangkap kita masih kuat, kita bisa menyesuaikan pola bisnis masa kini. Terus juga risiko-risiko kita masih berani. Coba kalau sudah pensiun mau bisnis kan, bisa kita bayangkan kita harus belajar atau ada pelatihan ke Jakarta, ke Surabaya, sedangkan kita udah bawa minyak angin kemana-mana. Nah ini udah tua ya. Udah tua kan. Ini yang betul-betul menjadi catatan tersendiri. Kenapa harus memulai bisnis di usia muda gitu, Mbak Agnes. Tapi berarti sebenarnya HIPMI ini juga yang membantu ya para UMKM dan juga pengusaha-pengusaha muda yang ada di Provinsi Bengkulu seperti itu. Provinsi Bengkulu atau Kota Bengkulu dia? Iya, jadi HIPMI itu memang saya bilang tadi visi misinya adalah mencetak pengusaha muda dan pemimpin masa depan. Jadi karena kita ini ada di provinsi, ada pengurus cabang itu di kabupaten kota. Jadi kita sampai tingkat provinsi. Kita membantu dan mentoring dan membuka jaringan dan membuka jalan untuk teman-teman yang pengen berbisnisnya itu naik kelasnya lebih cepat. Benar-benar. Nah, makanya kita ada HIPMI. Terutama ini bagi kalangan mahasiswa berarti ya, mahasiswa-mahasiswi. Mahasiswa dan anak-anak muda. Karena HIPMI ini kan di bawah 41 tahun untuk bergabung di HIPMI. Kalau udah di atas 41 tahun, organisasinya ada Kadin namanya kan, Kamar Dagang Indonesia. Jadi memang anak-anak muda yang ingin berwirausaha atau masih ragu berbisnis, makanya bergabung di HIPMI. Nah, kami juga banyak kegiatan, Mbak Agnes, yang kita lakukan. Bukan hanya di online aja kan, hanya di grup WA aja. Tahun lalu kita ada HIPMI Fest di Bengkulen Mall tahun lalu. Jadi kita ada ajak teman-teman HIPMI untuk pamerkan usahanya. Kayak booth gitu ya? Iya, kita buka pameran kemarin dibuka gitu. oleh Pak Gubernur juga kemarin kan. Nah itu ketika ada acara expo itu akan membuka relasi-relasi baru. Bagaimana tadi teman-teman yang punya bisnis nanti dia akan mendapatkan potensial konsumen, customer lagi. Nah disitulah kita berinteraksi, kita bisa saling bertukar sharing dan ide. Ya, bagaimana sih misalnya menghadapi karyawan misalnya, bagaimana kita biar akses ke banknya lebih cepat misalnya kan. Terus juga nanti ada konsumen atau investor masuk ke Bengkulu itu bisa kerjasama dengan kita. Benar-benar. Karena bisnis ini, Mbak Agnes, kita itu mesti punya jaringan yang luas, harus punya pergaulan yang luas. Kalau ingin usahanya cepat cepat dikenal kan. Kalau bisnis hanya keluarga kita dan tetangga sebelah rumah yang tahu, gimana orang mau beli gitu. Benar. Dan juga ini juga peran penting dari kekuatan media sosial juga kan ya? Iya betul. Makanya kita sering lakukan pelatihan di medsos. Bagaimana sih kita sekarang era digital kan? Digital sekarang ini begitu cepat perubahan. Benar. Dari dulu kita cuma jualan via Facebook, sekarang ada Tokopedia, Bukalapak, terus juga penjualan juga harus COD sekarang kan. Ini kan triknya harus pandai. Jangan sampai juga kita kena tipu oleh oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Nah, ini kan kita harus tahu. Nah, di situ kita bikin pelatihan, kita hampir setiap minggu kita bikin pelatihan, ada offline, ada online juga. Jadi teman-teman yang tadinya ya maksudnya belum paham dengan perkembangan bisnis sekarang, mereka akhirnya belajar dan bisa saling berinteraksi gitu kan. Benar. Karena sekarang ini kita tidak bisa pungkiri didominasi oleh anak-anak muda. Orang-orang kaya di Indonesia ini mungkin sekarang sudah 50% itu banyak anak-anak muda, milenial yang sudah mulai naik bisnisnya. Kita lihat misalnya kayak Gojek, bagaimana Nadiem Makarim dulu merintisnya dan dia salah satu menteri muda di kabinet Pak Jokowi kan. Terus juga ada Bukalapak, itu kan anak-anak muda semua. Nah, makanya memang kita betul-betul ingin mengajak teman-teman muda di Bengkulu
ini marilah kita berwirausaha. Kalau Nabi dulu sunahnya kan berdagang. Nah, berwirausaha agar ekonomi Bengkulu ini juga tumbuh. Bener, karena kan tak peran penting juga ya bagi mereka gitu kan. Ada peran di sana. Betul. Gitu kan. Meskipun memang UMKM ataupun usaha yang mereka jalankan ini masih kecil gitu ya. Iya, betul. Karena kan kita mulai dari hal kecil dulu. Hal kecil dulu, tingkat kabupaten dulu, baru nanti akan bisa dikembangkan secara besar. Karena kita tahu 2030-2040 itu kan adalah era bonus demografi. Iya. Ya sebenarnya sekarang sudah mulai masuk. Usia mudanya lebih banyak dibandingkan usia tua. Nah, ini perannya pemerintah dan HIPMI, kita menciptakan semakin banyak lapangan pekerjaan. Kalau tidak, nanti kita dapat juara lagi. Tingkat pengangguran masalahnya. Bukan juara yang prestasi. Iya, ya. makanya. Ini PR sebenarnya untuk pemerintah juga. Kita harus waspada bonus demografi ini. Kalau tidak disiapkan roadmap-nya dengan bagus, ini akan bisa membuat provinsi Bengkulu bisa tertinggal. Mulai dari kota madya sampai kabupaten, kita harus ada pembinaan anak-anak usia muda. Nah, mereka ini sebenarnya punya potensi sama. Iya. Ya saya dengan mereka juga sama potensinya. Cuma mungkin saya dulu lebih banyak di luar kota sehingga saya lebih cepat mengakses perubahan dan melihat dan belajar juga gitu kan. Nah, cuma masalahnya teman-teman di daerah ini mungkin mereka tidak sempat gitu kan. Nah, ini fungsinya HIPMI ya. Kami mengajak teman-teman di daerah yang ingin berwirausaha itu, mari kita gali potensi daerahnya masing-masing. Kita bisa dikaur itu. Ikannya sangat banyak, terus juga ada potensi perkebunan sawitnya juga banyak gitu kan. Nah, kenapa anak muda sih nggak mulai untuk bisa mengembangkan potensi itu? Padahal kita ini provinsi yang kaya. Mulai dari Kaur sampai ke Enggano sampai ke Muko-Muko. Dan juga kan setiap daerah punya banyak. ciri khasnya masing-masing juga ya. Ciri khas dari segi masing-masing. pangan gitu Iya, kan. nah itu yang kita ajak pada teman-teman, jangan sampai bonus demografi ini bisa merusak tujuan utama Provinsi Bengkulu, bahwa kita ingin menjadi salah satu provinsi yang terdepan juga di Sumatera, Benar. di Indonesia umumnya kan. Tapi sejauh ini Bang Undang untuk antusias anak muda ya, untuk merintis usaha mereka itu sudah mulai timbul kah kesadarannya? Sejauh ini sudah mulai banyak sebenarnya yang mulai merintis. Cuma memang kan masih di skala kota madya kan. Dan itu pun kita masih terus lakukan mentoring. Nah, harapan kita ada HIPMI perguruan tinggi. HIPMI perguruan tinggi itu ada di kampus-kampus. Kemarin kita ada di UNIP, di Hasan, target kita di seluruh kampus lah di Bengkulu. Kita mengajak teman-teman muda ini untuk merintis. Karena jangan kita selalu ingin jadi pekerja atau misal karyawan atau pegawai BUMN, apalagi pegawai negeri sipil PNS kan, bisa bangkrut negara kita kalau lulusan. Tapi kebanyakan cita-cita orang kan adalah aman aja jadi PNS, kita kan ASN gitu ya. Nah itu sebenarnya yang harus kita ubah juga mindset orang tua kita di rumah. Karena mindset orang tua kita ini, kalau belum jadi PNS itu belum sukses katanya kan? Iya. Kalau udah PNS tuh kayak terpandang banget gitu ya. Ya makanya. Nah ini yang harus kita ubah, bahwa bukan hanya menjadi seorang PNS kita itu dinilai sukses. Kita bisa mempekerjakan sanak saudara itu lebih sukses daripada seorang PNS gitu. Kita bisa membantu orang lain gitu. Benar-benar ada tugas mulia di sana juga. Iya betul. Ya. Gitu. Oke, Bang Undang kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi ya terkait dengan tema kita yaitu cuan di usia muda. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.